Ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu terjemahan ayat tersebut, yakni tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita permohonan hidayah. Pertama, makna firman Allah, ihdina, tunjukilah kami. Sepintas jikalau kita melihat orang yang benar-benar mendirikan sholat adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Sebenarnya adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Lalu apa makna ihdina? Yusuf Qaradawi menjelaskan, makna ihdina pada ayat tersebut tidak lain adalah permohonan agar ditambahkan keimanan, sehingga bisa melihat petunjuk-petunjuk yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Maryam, Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu allazina tadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairum maraddah. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Sekali lagi, Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa makna ihdina pada ayat tersebut adalah permohonan agar ditambahkan keimanan dan ditambahkan petunjuk yang lain. Begitupun dalam Quran surah Muhammad, Allah juga berfirman, wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Jadi sekali lagi kita pahami bahwa ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita meminta agar ditambahkan keimanan, dikuatkan, dan diberikan petunjuk-petunjuk yang lain. Kita lanjut makna lafaz siratal mustaqim. Diriwayatkan dari beberapa sahabat dan kaum salaf bahwa sebagian mereka pernah berkata sirat maksudnya kitabullah, itulah Quran. Sebagian yang lain berpandangan maksudnya adalah Islam. Maka ada yang menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim, ini tunjukilah kami jalan atau petunjuk untuk beragama Islam dengan benar. Dan sebagian lain berpendapat jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, dan di antara mereka ada yang melihatnya sebagai jalan yang ditempuh oleh para khulafaur rasyidin. Ini beberapa pandangan tentang
menerjemahkan sirat itulah Quran, ada yang menerjemahkan sirat itulah Islam, dan ada yang menerjemahkan sirat yang dimaksud adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian menjelaskan bahwa perselisihan pendapat tersebut bukan untuk saling diperdebatkan atau dipertentangkan, tetapi justru saling melengkapi dan menafsirkan satu sama lainnya. Ya. Sehingga jikalau kita memaknai makna sirat tersebut adalah jalan menuju Islam atas bimbingan Quran, ya, yang telah dijelaskan oleh sunnah dan dicontohkan oleh Rasulullah serta para khulafaur rasyidin. Itulah siratan mustaqim, jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus? Maka petunjuk-petunjuk tentang siratan mustaqim banyak terdapat dalam ayat-ayat pada surah yang lain. Sekali lagi ini membuktikan sebagai umum kitab induk Quran, rangkuman segala apa yang ada dalam Quran, ketika Al-Fatihah dijelaskan satu persatu, maka ia akan berjumpa dengan ayat-ayat yang lain. Mari kita melihat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 52 dan 53. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau pasti memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ilallahi tasirul umur, yaitu jalan Allah. Jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingat bahwa kepada Allah kembali segala urusan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah pada Quran surah Syura, maka kita akan meniti jalan siratan mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau, yang dimaksud pada ayat tersebut engkau adalah Rasulullah SAW, pasti memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Begitupun dalam Quran surah Al-An'am ayat 153, bahwa dengan mengikuti Rasulullah itulah siratan mustaqim. Wa anna haza siratim mustaqima fattabi'uh, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku, jalan Allah yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Dia yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Terkadang pula siratal mustaqim dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Yunus kita bisa melihat ayat ke-25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim.
Allah menyeru manusia ke dalam Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, Allah memberikan petunjuk langsung kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, ini kalimat dikehendaki tentu ada proses-proses yang dilewati sehingga Allah menetapkan bahwa dia adalah orang yang patut untuk diberikan petunjuk, ya, menjadi orang yang dikehendaki pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada golongan tersebut.